Isu soal kebaya sekarang, atau dulu reog, rendang, dan seterusnya, sebetulnya tidak terlalu penting. Hal itu dianggap sebagai klaim budaya, tapi sebenarnya ada salah paham di sini. Akar persoalannya bukan di urusan teteh remeh itu. Mudah-mudahan, Perdana Menteri yang baru, Anwar Ibrahim, bisa melihat akar persoalan yang sebenarnya. Lalu, apa yang menjadi biang persoalan? Biangnya tetap saja, konsep Melayu di Malaysia itu sendiri, konsep tamadun Melayu, kemudian mau diperluas juga menjadi Mahawangsa Melayu, dan seterusnya. Semua konsep ilusi itu, konsep palsu itu, telah membuat generasi Malaysia menjadi sombong. Padahal, konsep itu sebetulnya mula-mula buat menghibur diri, biar tampak hebat dibanding kaum Cina dan India. Para tokoh-tokoh Melayu, bahkan di antara mereka Melayu palsu, seharusnya ikut bertanggung jawab atas keadaan ini. Mereka seolah-olah menjadi penguasa kebudayaan Nusantara. Padahal, ujung Medini hanya pinggiran. Dan ketika ekonomi Malaysia, pendapatan masyarakat Malaysia lebih tinggi dibanding sebagian masyarakat Indonesia, mereka semakin meremehkan orang Indonesia. Banyak hal yang membuat masyarakat Indonesia kesal. Pertama, banyak orang-orang asal keturunan Indonesia yang mau melakukan Melayunisasi Nusantara. Semua mau dianggap Melayu. Padahal, bagi orang Indonesia, sebagian tokoh di Malaysia itu adalah Melayu palsu. Konsep Melayu itu sungguh lemah. Karena semua suku disebut Melayu. Keturunan India dan Arab pun dianggap Melayu. Ini bikin bingung orang Indonesia. Apalagi, kalau seluruh budaya Indonesia dianggap sebagai budaya Melayu. Kedua, Profesor Malaysia juga banyak yang menutup-nutupi, bahkan memutarbalikkan fakta. Seolah-olah Semenanjung Melayu jadi pusat peradaban di masa lalu. Padahal orang Melayu pusatnya di Sumatera, orang Bugis pun berasal dari Nusantara Indonesia. Orang Minang, Jawa, Aceh, semuanya dari Indonesia. Tapi mereka ditutup-tutupi dengan jargon Melayu. Yang ketiga, cara pikir yang keliru dalam memandang kebudayaan di masa lalu. Hak atas budaya masa lalu adalah milik negara yang sekarang berdiri di wilayah budaya masa lampau itu. Tidak bisa kita kembali ke masa lalu. Kesultanan Melaka atau Kerajaan Sriwijaya jelas tidak bisa datang mendaftar budaya ke UNESCO. Karena kerajaan itu tak ada lagi. Kalau dalihnya sebelum Indonesia wujud, maka ujung Medini justru bagian dari Nusantara Indonesia di masa lalu. Begitu juga soal bahasa Indonesia. Tidak seharusnya mereka campur tangan urusan bahasa Indonesia. Dan itulah yang terjadi selama ini dan membuat kesal. Kekesalan itulah yang menyebabkan masalah yang lebih sepele, seperti kebaya atau reog bisa memicu persoalan. Padahal, pendaftaran ke UNESCO itu sebetulnya sekedar pendaftaran. Formalitas saja. Ini yang banyak salah paham. Tidak ada kaitannya dengan hak cipta atau paten. Asalkan budaya itu memang ada, dijalankan dari generasi ke generasi, semua boleh didaftarkan. Karena tujuannya memang untuk pelestarian. Isu kebaya tadi muncul setelah warisan budaya ini akan didaftarkan ke UNESCO. Negara yang akan mendaftarkan secara bersama-sama adalah Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Indonesia pun sebetulnya diundang untuk ikut serta bergabung. Pemerintah semula tertarik. Soalnya, pendaftaran secara bersama-sama akan lebih cepat dan mudah ketimbang mendaftarkan sendiri atau satu negara saja. Nah, belakangan,
Rupanya pemerintah berubah sikap setelah konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Atas berbagai pertimbangan, Indonesia akan mengajukan sendiri walau prosesnya akan lebih lama. Nah, berikut ini adalah keputusan rapat DPR dengan pemerintah. Sudah betul kesimpulannya. Yang A, Komisi 10 mengapresiasi Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenko PMK RI, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, dan komunitas kebaya yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran terkait pendaftaran Hari Berkebaya Nasional, kebaya sebagai warisan budaya tak benda nasional, dan pendaftaran kebaya sebagai warisan budaya ke UNESCO secara single nomination. Pendaftaran ke UNESCO sebenarnya berkaitan dengan pelestarian budaya. Dengan kata lain, sebuah budaya yang paling penting adalah dilestarikan dan diamalkan sehingga menjadi identitas bangsa. Berikut ini penjelasan dari Komisi Nasional untuk UNESCO. Selendang biru. Bila Indonesia ingin mengusulkan semua warisan budayanya ke ICH UNESCO, maka akan sekarang ada 1.728 elemen budaya yang ditetapkan. Pengusulan satu elemen budaya dengan kemungkinan inskripsi 2 tahun sekali, maka ini saya coba hitung lebih dari 3.000 tahun. Kalau kita mau satu-satu semua single nomination. Nah, kemudian strategi pengusulan tadi juga sudah dijelaskan, single nomination dan multinational. Single nomination artinya sendiri, sebagai contoh dalam pengusulan gamelan yang diinkripsi pada ICH tahun 2021, Indonesia melakukan pengelompokan elemen budaya gamelan yang ada di tingkat nasional. Nah, sedangkan multinational nomination sebagai contoh adalah Indonesia dan Malaysia bersama-sama mengusulkan pantun yang kemudian diinkripsi oleh ICH UNESCO pada tahun 2020. Pengusulan bersama ini dilakukan dengan memandang bahwa budaya pantun tidak hanya ada di Indonesia, namun juga ada di Malaysia. Dengan adanya kesamaan tersebut, maka mekanisme multinasional bisa menjadi salah satu strategi untuk mempercepat proses inskripsi. Jadi inskripsi ini kan dicatat ya. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Wadetap di Paris, Prof. Ismu, bahwa Intangible Cultural Heritage atau WBTB ini tidak berhubungan dengan hak paten dan asal-usul budaya bukan kriteria inskripsi. Yang penting budaya itu hidup paling tidak 1-2 generasi di suatu masyarakat di wilayah tertentu. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak ulasan kami dan sajian kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.